Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa qaddara man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جسد ولا أعضى له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Di tempat yang penuh berkah ini dan melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, umur panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada detik ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah di masjid yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat, tentram dan damai. Semoga suasana seperti ini senantiasa mewarnai perjalanan hidup kita mulai dunia sampai akhirat nanti. Dan marilah rasa syukur itu kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita betul termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka segala urusan apapun pasti akan menjadi mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua akan ditinggal bulan pembelajaran, yakni bulan Saban, dan akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang membawa segudang keberuntungan, tamu yang membawa keistimewaan dan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat keistimewaan dan kemuliaan yang agung yang tidak akan kita jumpai di bulan-bulan lain, di mana pada bulan Ramadan pahala akan dilipat gandakan, doa-doa akan dikabulkan, dan dosa-dosa akan diampuni, pintu-pintu surga dibuka, dan dikunci-nya pintu-pintu neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan sufidat asyayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Ketika bulan Ramadan datang, setan-setan akan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sebenarnya cita-cita dan harapan
seorang muslim yang giat di bulan Ramadan? Jawabannya tergambar dalam doa yang sering dipanjatkan di sepanjang malam di bulan Ramadan. Tentu saja doa itu banyak sekali, tapi khatib membatasi doa kamilin yang biasa dibaca seusai sholat tarawih. Nama kamilin diambil dari salah satu kalimat awal dalam doa tersebut. Doa itu lumayan panjang sekali, sampai 1 halaman. Tetapi yang kita bahas ialah 5 saja, yang berbunyi Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walil salati hafidin walil zakati fa'ilin walima indaka talibin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sempurna dengan di dalam iman, yang mampu menunaikan berbagai kewajiban, memelihara sholat, melaksanakan zakat, dan hanya mencari ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harapan yang pertama atau cita-cita giat Ramadan, orang yang selalu giat di bulan Ramadan, doanya yang pertama meminta al-kamilina bil iman, kesempurnaan dalam iman. Bagaimanakah kesempurnaan itu didapat? Baginda Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang berlaku baik kepada istrinya. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dikatakan bahwa 4 pokok akhlak yang mulia. Yang pertama, keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan menjaga kehormatan. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba menjadi seorang pemberani yang adil, bijaksana, dan menjaga kehormatan berdasarkan tuntunan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan yang kedua, walil faraidi mu'addin, dapat menunaikan segala kewajiban, artinya mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Kemampuan itu dinamakan taufik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Dalam kitab An-Nahl dikatakan adalah khalqu qudratu'at, artinya diciptakannya kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Al-Quran, kemampuan itu dapat diraih dengan berpuasa di bulan Ramadan. Allah menjadikan kita dapat bertakwa dengan ungkapan la'allakum tattaqun, yang artinya pasti kalian menjadi orang yang bertakwa jika kalian melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harapan yang ketiga ialah wali sholati hafidin, yaitu sholat yang terpelihara. Bagaimanakah caranya agar sholat kita terpelihara? Pertama-tama harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memutlakkan sholat, tapi memelihara dan menegakkan sholat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholati li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, peliharalah sholat 5 waktu dan sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dengan enggan menolong dengan barang berguna. Kita tidak diperintahkan sholat saja,
tapi menegakkan, mendirikan dan memelihara salat kita harus lurus, tegak dan terpelihara. Niatnya juga lurus, caranya juga harus lurus. Hatinya khusyuk, maka hasilnya pun juga insya Allah lurus dan benar, yaitu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harapan yang keempat ialah walis zakat difa'ilin, menjadi golongan penunai zakat. Harapan ini adalah harapan yang sangat penting diwujudkan bagi pegiat Ramadan, sebab zakat tidak hanya zakat mal saja, tapi juga zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Faradha Rasulullah zakat al-fitri tuhratul lisqaimi minal lagwi war rafasi." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak berfaedah dan jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harapan yang kelima ialah walima indaka talibin, mencari tempat yang mulia dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini menjadi harapan yang menyempurna bagi seluruh harapan-harapan pegiat Ramadan. Artinya semua amal ibadah kita harus ditujukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad berkata dalam kitab Naswaibud Dunia, makna ikhlasi ayyakuna qasdul insani fi jami' ta'atihi wa 'amalihi mujarrad taqarrub ila Allah wa iradati qurbihi wa ridahu duna waqti akhar min mura'atin nas wa talabi mahmadati minhum aw tama'in. Pengertian ikhlas menurut Imam Al-Haddad dalam kitab Naswaibud Dunia mengatakan, seseorang dalam seluruh ketaatan dan perbuatannya ditujukan semata-mata karena berusaha mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kedekatan dan keridhaannya. Tidak ada maksud yang lain seperti ingin pamer, dipuji atau mengharap sesuatu dari makhluk, yakni tamak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita giat melakukan ibadah, giat melakukan sholat tarawih, sholat sunnah, dan amal-amalan di bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa nurina wa maulana Muhammad wa jalla min khiyari ummati min ahli safati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
على أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعن كلمتهم إلى يوم الدين. اللهم اكفى عنا الوباء والبلاء والزلزال والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وانصر كل المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة